desa Watu Gagak, desa Bayu Gendeng. Suatu malam di desa Watu Gagak, Jawa Tengah. Makan yang banyak, Nyil, biar badanmu cepat besar, ucap Pak Sutoyo kepada anak perempuannya sambil tersenyum hangat. Bapak, kebiasaan deh manggil aku Unyil terus, gerutu Ningrum, gadis usia 15 tahun yang dipanggil Unyil itu. Dia tampak cemberut sambil memindahkan nasi setengah centong ke piringnya. Memang kamu cocok dipanggil Unyil, jadi gak usah protes, timpal Prasetyo, kakak laki-lakinya yang berusia 2 tahun lebih tua darinya. Si ngocok ngomong soto, Rosa melu-melu, dasar gendon, balas Ningrum dengan kesal. Senyum Prasetyo langsung menghilang. Dia meraih sendok dan membuat gerakan seolah hendak melemparkannya ke arah Ningrum. Sudah, suara sang ibu terdengar lembut namun tegas. Kalian ini loh, kalau lagi ngumpul pasti ribut terus. Ibu itu lalu menatap suaminya sambil menghela nafas panjang. Apa juga sih, masa anak cantik begini dipanggil Unyil, katanya sembari mencubit paha suaminya, Pak Sutoyo. Hanya tersenyum kecil, ia mengedipkan mata ke arah anak gadisnya. Tak lama kemudian, Retno, gadis berusia 20 tahunan sekaligus anak sulung dari Pak Sutoyo, datang membawa nampan yang berisi 5 gelas teh. Ia meletakkannya di tengah meja makan lalu duduk bergabung. Emang Unyil sama gendon itu hobinya ribut mulu, Bu. Nanti biar mereka aja yang cuci piring di sumur belakang, ujar Retno sambil tersenyum jahil. Ningrum dan Prasetyo langsung cemberut bersamaan. Dasar malampir, sukanya ikut campur urusan orang, gumam Ningrum sambil manyun. Retno tak menggubris. Dengan cekatan, ia mengambilkan nasi dan lauk untuk kedua orang tuanya. Sang ibu dan bapak tampak tersenyum bangga melihat perhatian dari anak gadis mereka. Sementara itu, dua adiknya hanya melirik dengan sinis di mata mereka. Sikap manis Retno itu hanyalah akal-akalan agar uang sakunya ditambah. Malam itu, sebuah keluarga kecil berkumpul di meja makan, menikmati hidangan dengan canda dan tawa yang menghangatkan suasana. Meski sesekali ribut, namun sebenarnya mereka saling menyayangi. Pak Sutoyo mulai bercerita tentang hal-hal serius, namun hanya istrinya yang menyimak, sedangkan ketiga anak mereka masih sibuk menyantap makan malam. Tiba-tiba saja Ningrum terdiam, wajahnya tegang, tangannya memegangi perut. Ada apa sih, Nyil? Tanya Retno melihat gelagat aneh adiknya. Mbak, temenin ke WC yuk, perutku mulus banget, rintinya dengan wajah pucat menahan sesuatu yang mendesak perutnya itu. Astaga, Nyil, kita ini lagi makan, kamu malah ngomong begitu, gak sopan kamu itu, gerutu kakaknya. Udah, sana pergi sendiri aja, toiletnya kan gak jauh, dasar penakut. Ningrum menampakkan wajah memelas. Anterin, Mbak, aku takut. Aku keinget cerita Simba, katanya ada pocong dekat sumur. Aku takut. Belum sempat dijawab, sang ibu menepuk lembut bau Retno. Udah, sana anterin adikmu itu. Kasihan dia, Nduk. Retno tak bisa mengelak lagi. Dengan wajah masam, ia berdiri dan mengambil lentera lalu berjalan keluar bersama Ningrum. Malam itu, bulan purnama sedang menggantung penuh, namun lebatnya pepohonan di sepanjang jalan menuju toilet menghalangi cahaya bulan, sehingga jalan itu begitu gelap dan hanya lentera di tangan mereka yang jadi penerang. Toilet mereka memang terpisah dari rumah sekitar 30 meter jauhnya di belakang pekarangan. Pak, aku takut, gumam Ningrum sambil menggenggam tangan kakaknya. Makanya kalau mules tuh jangan nunggu malam. Lain kali Mbak nggak mau anterin kamu lagi loh, jawab Retno kesal. Setibanya di bangunan kecil, tempat toilet dan kamar mandi, Unyil segera masuk. Ia membuka celana, lalu berjongkok, tapi pikirannya tak tenang. Cerita-cerita seram dari mendiang neneknya muncul di benaknya tentang sumur tua dan sosok pocong yang suka menampakkan diri. Bayangan itu seperti kaset kusut yang terus berputar-putar di kepalanya. Mbak,
Bang masih di situ kan? Serunya dari dalam toilet tak ada jawaban dan yang terdengar hanya suara malam yang sesekali diiringi suara jangkrik dan desir angin. Mbak, panggilnya lagi, mulai panik, tetap hening, jantungnya semakin berdetak dengan kencang, tubuhnya mulai menggigil, ketakutan perlahan menyergapnya, tiba-tiba saja. Sayup dari kejauhan terdengar suara jeritan yang memilukan. Ningrum membeku. Suara apaan itu? Bisiknya. Jeritan itu terdengar lagi dan kali ini lebih jelas sepertinya dari arah rumah. Dengan tergesa, ia menyelesaikan urusannya dan saat hendak keluar, ia menarik gagang pintu. Namun pintu itu tak terbuka, seperti ada yang menahan dari luar. Mbak, tolong. Mbak, aku dengar suara ibu cerit-cerit, Mbak. Tolong buka pintunya, teriaknya panik. Ia kembali menarik pintu itu dengan sekuat tenaga, namun tetap tak bergerak. Sesuatu atau seseorang menahannya dengan kuat. Lalu di tengah kepanikan terdengarlah sebuah suara Retno dari luar toilet. Suara gadis itu terdengar parau, berat dan penuh ketakutan. Nyil, jangan keluar, Nyil. Tetap di situ ya, Nyil. Mbak mohon. Ini demi keselamatanmu. Jangan keluar, seru Retno dengan suara terisak dan penuh ketakutan. Tapi ada apa, Mbak? Apa yang sedang terjadi? Retno tak menjawab pertanyaan Ningrum, hanya suara nafasnya memburu yang terdengar dari balik pintu toilet. Tak lama kemudian, gadis itu pun berteriak sambil berlari menjauh dari toilet tempat Ningrum berada. Retno seolah ketakutan dan melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Mendengar teriakan Retno, Ningrum pun semakin ketakutan. Kini dia benar-benar yakin bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tak lama kemudian, setelah Retno berlari dari dalam toilet, Ningrum dapat mendengar sayup-sayup langkah kaki yang kuat dan berat melangkah perlahan di depan pintu toilet. Dialah yang membuat Retno berlari ketakutan. Tiba-tiba saja ia menghentikan langkahnya dan berhenti tepat di depan pintu toilet tempat Ningrum berada. Ningrum dapat melihat sedikit tubuhnya dari celah pintu. Ningrum menutup mulutnya. Dia khawatir suara nafasnya yang tak beraturan dapat didengar oleh seseorang yang berada di depan pintu toilet itu. Namun tak lama berselang, sosok itu kembali berjalan dan terdengar menjauh dari pintu toilet Ningrum. Ningrum membatu. Ia masih terus menutup mulutnya rapat-rapat. Tubuhnya gemetar dengan hebat. Kini dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi kepada keluarganya dan dia hanya bisa menunggu di dalam toilet sempit itu dengan ketakutan yang menyergap perasaannya. Setengah jam berlalu, sunyi. Tak ada suara lagi. Yang tersisa hanya keheningan yang membungkus malam. Dengan hati-hati, Ningrum kembali menarik gagang pintu. Kali ini terbuka. Ia segera mengintip keluar. Pandangannya menyapu ke segala arah untuk memastikan bahwa situasi di luar telah benar-benar aman. Tanpa ia duga, pandangan matanya berhenti ke sebuah lentera yang tergeletak di tanah. Lentera itu adalah lentera yang tadi dibawa oleh Retno. Melihat lentera yang sudah teronggok di tanah, Ningrum memberanikan diri untuk melangkah keluar dari toilet. Lalu dengan perlahan dia mendekat ke arah lentera. Ia menatapnya sejenak kemudian mengambilnya. Mbak, Mbak, kamu di mana? Panggilan lirih sambil mengarahkan cahaya ke lentera ke sekelilingnya. Tidak ada jawaban. Sekelilingnya benar-benar sunyi. Ningrum terdiam sejenak, mencoba untuk mengatur hatinya yang masih diliputi oleh ketakutan. Kemudian ia memberanikan diri untuk melangkah menuju ke rumah, melewati pekarangan belakang, masuk lewat dapur. Dan suasana dapur itu sunyi, seolah tak ada satu orang pun berada di dalam rumah. Seharusnya dari dapur itu dia bisa mendengar bapaknya tertawa, suara ibunya yang lembut, dan kakaknya yang mengomel. Tapi kini semuanya lenyap. Dengan langkah perlahan dan nafas yang tertahan, Ningrum menyibak tirai kain tipis yang memisahkan dapur dari ruang makan. Tirai itu bergoyang perlahan, menggesek lembut di tengah kesunyian. Dan saat tirai itu sepenuhnya tersingkap, Ningrum dapat melihat ayah, ibu, dan kedua kakaknya masih duduk menghadap meja makan. Mereka semua terdiam membisu di tengah kegelapan karena semua sumber cahaya di ruangan itu telah dimatikan. Bapak,
Ibu, Ningrum berucap lirih, namun ayah, ibu dan kedua kakaknya masih terdiam, tak menjawab, tak mendapati jawaban dari mereka. Ningrum memutuskan untuk berjalan mendekat ke arah mereka, namun sebuah gejolak di hatinya seolah menahan langkahnya. Akhirnya gadis muda itu memilih untuk menjulurkan lentera ke arah depan agar cahaya lentera itu menerangi keluarganya yang sedang duduk di hadapannya. Namun ketika cahaya itu merambat dan mulai menerangi keluarganya, seketika mata Ningrum membelalak, nafasnya tercekat, tubuhnya limbung, dan seketika lututnya melemas. Lalu ia pun jatuh terduduk ke lantai yang dingin di hadapannya. Ayah, ibu, kakak laki-laki dan kakak perempuannya masih duduk di kursi masing-masing seolah mereka sedang menanti makan malam. Tubuh-tubuh mereka tegak, membeku menghadap meja makan. Namun ada yang tak biasa, yang tak mungkin bisa diterima akal sehat manapun, ya kepala mereka. Kepala mereka telah terpenggal, darah masih menetes dari pangkal leher yang menganga, mengucur pelan ke lantai dingin, membentuk genangan merah kehitaman di bawah kursi mereka. Dan di atas piring makan di hadapan masing-masing tergeletak kepala mereka. Kepala-kepala yang seharusnya masih menempel di tubuh itu kini seolah menjadi sajian mengerikan di atas meja makan. Sorot mata dari kepala yang terpenggal itu membelalak kaku. Pupil yang membesar seolah menggambarkan ekspresi terakhir mereka, yaitu rasa sakit luar biasa, panik yang tak sempat diredam, dan ketakutan yang mendalam. Bibir mereka terbuka membentuk jeritan bisu yang tak pernah terdengar. Ningrum menggigil hebat, tangannya menutup mulut, mencoba menahan jeritan yang mendesak keluar dari tenggorokannya. Namun pada akhirnya tangisnya meledak juga, pecah dalam suara parau dan putus asa. Beberapa saat lalu mereka tertawa bersama, makan bersama, tapi kini mereka semua hanyalah tubuh tak berjawa. Bapak, Ibu, Mbak, Mas, kenapa kalian dibunuh? Kalian salah apa? Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Namun tanpa diduga oleh Ningrum, sebuah suara berat dan dingin menyahut bisikannya dari balik kegelapan. Karena aku suka membunuh. Ningrum membeku, bulu kuduk seketika merebang, darahnya berdesir dan jantungnya berdegup begitu cepat ketika ia mendengar suara sahutan misterius itu. Ningrum kini menyadari bahwa pembunuh itu masih ada di dalam rumahnya. Dia menoleh ke segala arah, matanya liar mencari pemilik suara itu, namun yang didapati hanyalah kesunyian. Dia terus mengarahkan lentera kecil di tangannya untuk menerangi setiap sudut gelap di dalam rumahnya. Namun cahaya lentera yang tebaram justru membuat bayangan-bayangan di sekelilingnya tampak bergerak-gerak menakutkan. Setiap detik terasa panjang, setiap sudut tampak seperti tempat persembunyian yang siap untuk menyergap. Tiba-tiba saja terdengar suara tawa mengikik pelan dari pojok ruangan makan yang gelap dan tak terjangkau cahaya lentera. Suara tawa itu seolah menertawai Ningrum yang sedang ketakutan. Ningrum menoleh cepat. Dengan tangan gemetar ia mengangkat lentera, mengarahkannya ke sudut gelap itu. Cahaya lentera merambat perlahan, sedikit menerangi sudut gelap di pojok ruangan. Dan di sana sosok itu muncul, seorang pria bertubuh sedang, bertelanjang dada, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tapi yang paling mengerikan kepalanya, ya, kepalanya bukan kepala manusia, dia berkepala kerbau. Pria itu berkepala kerbau berwarna hitam gelap dengan dua tanduk melengkung tajam ke atas. Matanya merah menyala seperti bara api. Moncongnya mengeluarkan nafas berat, mengembuskan hawa amis yang menusuk. Sosok itu duduk bersandar santai di pojok ruangan seperti sedang menikmati pemandangan. Senyum seringainya terlihat samar dari cahaya lentera yang justru membuatnya lebih mengerikan. Ningrum menjadi tertahan, tubuhnya langsung ambruk ke belakang, kakinya tak bisa digerakkan, seolah semua ototnya berhenti bekerja. Ia merangkak mundur, mencoba menjauh sejauh mungkin dari sosok mengerikan itu. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, sosok itu berdiri, dan dalam satu lompatan yang tak wajar cepatnya dia sudah berjongkok di samping Ningrum. Mau
kemana kamu, Dok? Tanyanya dengan suara yang parau dan mengerikan. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Ningrum menjerit. Siapa? Siapa kamu? Kenapa kamu lakukan ini? Teganya kau membunuh keluargaku. Mereka salah apa? Kalau mau bunuh, bunuh saja aku. Bunuh, bunuh aku sekarang, biar aku bisa menyusul mereka. Sosok itu menyeringai lebar. Parang besar yang masih meneteskan darah diangkat pelan-pelan. Ujungnya ia arahkan ke dada Ningrum. Tidak. Aku tidak akan membunuhmu, gumamnya sambil memainkan ujung parangnya di dada Ningrum, lalu perlahan mendekatkan wajahnya yang menyeramkan. Aku pikir kamu cocok untuk itu. Sebelum Ningrum sempat bertanya maksudnya, tangan makhluk berkepala kerbau itu lebih dulu mencengkram kepalanya dengan paksa. Ningrum menjerit, wajahnya ditarik mendekat hingga hanya sejengkal dari wajah kerbau itu. Dengan jarak sedekat itu, ia bisa melihat segala detail mengerikan dari makhluk itu. Mata merahnya yang seperti tak pernah berkedip, lidah gelap yang sesekali menjulur, aroma busuk darah dan bangkai yang menusuk hingga ke kerongkongan. Beberapa saat Ningrum saling berpandangan dengan makhluk itu, lalu semuanya gelap. Tubuh Ningrum ambruk tak sadarkan diri. Sore itu, langit di atas desa Watu Gagak tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, angin pun nyaris tak berembus. Di dalam sebuah rumah kayu di tengah desa, beberapa pria duduk melingkar. Wajah-wajah mereka tampak cemas, pandangan mata mereka gelisah. Salah satu dari mereka, Darto, terlihat gemetar saat menghisap rokok. Asapnya mengepul pelan, tapi tangannya terus gemetar, nafasnya terdengar berat. Sudah 2 keluarga dibantai dengan kejam, Pak Lurah. Kita harus bagaimana sekarang? Ucap Darto dengan suara bergetar. Pria berumur 40 tahun itu menunduk, tak sanggup menyembunyikan rasa takut yang tergambar jelas di wajah keriputnya. Iya, Pak Lurah, timbul Suroso, ketua RT yang juga hadir. Kalau kita tidak segera bertindak, ini bisa menjadi teror yang menakutkan buat semua warga. Namun, Pak Lurah masih diam. Ia duduk di kursi panjang dekat jendela, menatap kosong ke arah luar. Wajahnya tegang, dahinya berkerut. Dia belum pernah menghadapi masalah seberat ini sejak memimpin desa. Sudah terjadi 2 kali pembunuhan mengerikan dalam 1 bulan terakhir di desa Watu Gagak. Yang terbaru, keluarga Pak Sutoyo ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan. 4 orang anggota keluarganya dibunuh, lalu kepala mereka dipenggal dan diletakkan di atas piring di meja makan seperti sebuah sajian yang mengerikan. Sebelumnya, keluarga Pak Sumitro juga mengalami nasib yang serupa. Mereka dibunuh dengan kejam, lalu dikuliti. Kemudian kulit dan tubuh mereka digantung di ruang depan seolah seperti daging sapi yang dijual di pasar. Dari semua korban, hanya satu yang berhasil selamat, yaitu Ningrum alias Unyil, anak bungsu Pak Sutoyo. Ia lolos karena pada saat kejadian dia sedang berada di dalam toilet. Tapi kini kondisi Ningrum shock berat. 3 hari telah berlalu pasca kejadian pembunuhan keluarganya, tapi ia belum bisa bicara, bahkan bertemu orang lain pun ia ketakutan. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan. Hanya suara detik jam yang terdengar nyaring di tengah kesunyian. Lalu, bagaimana hasil penyelidikan polisi, Pak? Tanya Marianto, salah satu warga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Pak Sutoyo. Apa kita masih aman di sini, Pak? Pak Lurah menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Polisi masih menyelidiki, tapi belum ada petunjuk yang jelas. Untuk sekarang, kita harus lebih waspada. Saya minta semua warga menghidupkan lagi ronda malam. Kita tidak boleh lengah sampai situasi kembali aman, ujar Pak Lurah memberikan pendapatnya. Semua yang hadir seketika terdiam, wajah-wajah mereka penuh pikiran. Jawaban Pak Lurah belum memberikan rasa aman, hati mereka masih diliputi kecemasan. Tiba-tiba saja, tok tok tok, suara ketukan terdengar dari pintu depan.
Assalamualaikum. Terdengar suara dari luar. Suara itu membuat semua kepala menoleh. Rasa was-was kembali menguat tak lama. Pintu pun terbuka dan masuklah seorang pria berusia 30 tahunan dengan badan yang kurus dan kulit sedikit gelap, nafasnya sedikit terburuk. Melihat kedatangan pria itu, Pak Lurah segera bangkit dari tempat duduknya. "Bagaimana, Mat? Kamu sudah ketemu sama Mbak Karso?" tanya Pak Lurah penasaran. "Sudah, Pak Lurah, saya sudah ketemu sama Mbak Karso. Beliau ikut saya ke sini. Barusan saya bonceng naik motor." Lapor pria bernama Giman itu belum sempat Pak Lurah menjawab, tiba-tiba saja terdengarlah suara berat dan parau dari arah belakang Giman. "Dia telah datang." Suara itu membuat seluruh ruangan membeku, semua mata langsung tertuju pada sosok tua yang kini berdiri di ambang pintu. Dialah Bekarso, lelaki tua berwajah keras dengan sorot mata yang tajam. Dia berjalan pelan masuk ke dalam ruangan, nafasnya berat tapi langkahnya mantap. Pandangannya langsung tertuju pada Pak Lurah. "Dia telah datang," ucapnya lagi lebih pelan namun penuh tekanan. "Dialah Jagal Kebopati, pemilik ajian Lembu Sekilan." Seketika Pak Lurah dan para warga saling berpandangan, lalu Pak Lurah mendekat ke depan Bakarso dan menatapnya penuh tanda tanya. "Jagal Kebopati?" tanyanya perlahan. Bakarso mengangguk perlahan lalu duduk di bangku dekat pintu. Suaranya kembali terdengar, kali ini lebih dalam. "Ya, dialah pembunuh legendaris dari masa lalu. Legenda gelap yang paling ditakuti oleh siapapun. Dia datang bukan untuk sekedar membunuh, namun untuk menunaikan dendam," ucap Bakarso dengan bergetar sambil menatap tajam ke arah Pak Lurah. "Sebuah dendam? Dendam apa, Mbah?" tanya Pak Lurah penasaran. "Sebuah dendam masa lalu yang belum sempat ia tunaikan. Dia terlahir kembali untuk menyelesaikan semua itu. Dan semua nyawa yang ia habisi itu, dia persembahkan untuk para penghuni Arcapada, tempat di mana iblis, jin, dan manusia yang penuh dosa berada," ucap Bakarso dengan wajah penuh kekhawatiran. Seketika kasak-kusuk terdengar dari para warga ketika mendengar ucapan Bakarso. Tampak raut wajah mereka menggambarkan kekhawatiran yang dalam, namun raut wajah kebingungan justru nampak dari Pak Lurah. Dia masih tak mengerti dengan ucapan Bakarso. "Saya masih belum terlalu paham ya, Mbah, dengan semua ini. Apa maksudnya semua ini?" tanya Pak Lurah lagi. "Akan aku ceritakan yang aku ketahui tentang Jagal Kebopati ini. Tapi yang jelas, saat ini kita semua dalam bahaya. Dan sebagai kepala desa, kau harus cepat bergerak mencari seseorang yang bisa mengatasi semua ini. Nanti aku akan memberimu sesuatu yang bisa kau gunakan untuk menemukan orang yang tepat untuk mengatasi semua ini. Ingat, waktu kita tidak banyak. Kita harus bergegas," balas Bakarso dengan wajah penuh kekhawatiran. Pak Lurah dan warga lain saling pandang. Tatapan mereka mengatakan satu hal, bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang mengerikan. Sementara itu di tempat lain, dua pemuda tampak berboncengan mengendarai Honda Grand Butut melintasi kota Klaten. Beberapa kali kepala mereka terlihat menoleh ke kanan dan ke kiri seolah mencari sesuatu, namun meskipun sudah berkeliling, mereka belum juga menemukan tempat atau tujuan yang mereka cari. Dua remaja itu adalah Bayu dan Bondet. Siang itu mereka berkeliling kota Klaten untuk mencari sebuah perusahaan penyaluran tenaga kerja yang menjanjikan mereka pekerjaan di sebuah tambang di Kalimantan. Seminggu sebelumnya, Bayu dan Bondet yang sedang kesulitan keuangan ditawari seseorang yang menjanjikan bisa mempekerjakan mereka di sebuah tambang dengan gaji yang lumayan besar.
Bayu dan Bondet yang sudah lama menganggur akhirnya tertarik dengan tawaran tersebut. Mereka sadar meskipun mereka memiliki kesaktian dan juga ilmu kanuragan, kesaktian itu tidak serta-merta membuat mereka menjadi kaya. Mereka tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena mereka tahu tak mungkin selamanya mereka bergantung pada kebaikan orang lain. Orang yang menawarkan pekerjaan tersebut menyuruh Bayu untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Sarno. Orang itu memberikan sebuah alamat kantor tempat Sarno berada dan menyuruh Bayu serta Bondet datang ke sana untuk mengikuti tes dan wawancara. Jika mereka dianggap memenuhi syarat, maka keduanya akan segera diberangkatkan ke Kalimantan. Namun, setelah lebih dari setengah jam berkeliling, Bayu dan Bondet masih belum menemukan alamat kantor Sarno. Jancok, kantor mana sih? Udah muter-muter koyo gasing masih belum ketemu juga. Umpat Bayu kesal. Sabar, Bay. Kamu itu nggak sabaran banget sih jadi orang. Mending kita tanya aja sama orang yang lagi nongkrong di warung kopi. Barangkali mereka tahu, saran Bondet. Wes, kita tanya mereka. Daripada bensin kita habis buat muter-muter gak jelas kayak gini, jawab Bayu setuju dengan usulan Bondet. Mereka pun menepi dan memarkirkan sepeda motor di warung kopi yang terletak di pinggir jalan. Warung kecil dari Seng itu tampak ramai dengan orang-orang yang berkumpul. Bayu dan Bondet memarkirkan motor mereka dan berjalan menuju warung. Keduanya tidak masuk ke dalam warung, namun berjalan mendekati orang-orang yang berkumpul di depan warung. Apa deh? Saya mau tanya, PT sukses kita bahagia ada di mana ya? Soalnya kami udah muter-muter dari tadi, tapi nggak nemu-nemu, kata Bayu dengan sopan. Pria yang ditanya Bayu tidak langsung menjawab. Dia masih asik menyesap rokoknya sambil memandangi Bayu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kamu mau cari Sarno, Le? Tanya pria itu yang langsung tahu tujuan Bayu. Mendengar itu, Bayu dan Bondet seketika saling berpandangan. Wajah keduanya tampak sumringah. Bondet bahkan sampai mendekat agar bisa menyimak dengan jelas. Iya Pak De, bener. Saya cari Pak Sarno. Pak De kenal sama dia? Tanya Bayu penuh antusias. Enggak, jawab pria itu singkat. Aku cuma asal sebut. Ternyata benar dah. Serunya sambil terkekeh. Bayu dan Bondet terkejut kala mendengar jawaban pria itu. Mereka tidak menyangka pria itu hanya bersanda. Wah, kalau bukan orang tua, udah aku balik rokoknya itu biar dia makan bara api. Gerutu Bayu kesal. Melihat Bayu yang kesal, pria itu malah makin tertawa keras. Raimu lucu kalau kesel kayak gitu. Kayak orang lagi nahan kentut. Canda pria itu. Maaf, saya cuma bercanda, Le. Saya kenal banget sama Sarno. Saya bisa panggilkan dia biar dia datang ke sini karena memang kantornya itu ndak ada papan nama atau petunjuk apapun sehingga susah dicari. Tapi kata pria itu menggantung kalimatnya. Tapi apa? Jangan muter-muter kayak kentut hansip kamu, Pak, sahut Bayu kesal. Tapi bayarin dulu kopi sama rokok ini, nanti baru aku panggilin si Sarno. Jawab pria itu sambil tersenyum licik. Mendengar itu, kemarahan Bayu hampir saja meledak, tapi Bondet cepat-cepat menahannya. Baik Pak, baik, saya akan bayarin kopi sama rokoknya, jawab Bondet. Lalu ia berjalan menuju warung untuk membayar kopi dan rokok tersebut. Bondet masuk ke dalam warung. Suasana di dalam warung begitu sunyi. Meskipun ada beberapa orang yang berkumpul, mereka hanya duduk, tak ada yang berbicara. Bondet hanya melirik sekilas orang-orang yang tengah duduk di warung itu. Kemudian ia mendekati pemilik warung yang tampak sedang mengaduk kopi di dapur. Aroma kopi yang sedang diseduh samar tercium dari arah dapur. Di sana, seorang gadis remaja berdaster biru bermotif bunga tampak tengah mengaduk kopi di atas tungku. Rambutnya diikat ke belakang, sebagian poninya jatuh menutupi wajah, tapi justru itulah yang membuat wajahnya terlihat manis. Meskipun tatapannya kosong, jauh seperti tak benar-benar berada di dunia ini. Saya mau bayar kopi dan rokok orang itu. Berapa totalnya? Tanya Bondet.
100.000 mas, jawab gadis itu tanpa menoleh ke arah Bondet. Bondet terkejut dengan harga itu, tapi ia tak ingin berdebat. Dengan cepat dia mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompet dan menaruhnya di atas meja. Gadis itu tetap tidak menoleh. Bondet memandangi gadis itu sejenak, merasa ada yang aneh, tapi akhirnya ia pun keluar dari warung dan kembali ke arah Bayu yang masih berdiri di depan warung. Sudah saya bayar kopi dan rokoknya, ujar Bondet sesaat setelah ia tiba di luar warung. Bagus, bagus, gumam pria tua itu sambil menyeruput kopinya. Jangan cuma bagus-bagus doang dong, cepat panggilin Pak Sarno. Awas ya kalau kamu sampai nipu. Bentak Bayu tak sabaran. Sabar, sabar, aku nyeruput kopi dulu. Tugasnya santai yang membuat Bayu semakin kesal. Sedangkan Bondet masih cukup tenang. Dia mengamati dengan seksama gerak-gerik orang itu. Batinnya merasakan bahwa ada sesuatu yang janggal dengan orang-orang yang ia temui. Mantep banget nyeruput kopi gratisan. Kalian gak mau ngopi juga? Waduh, buruan panggilin Pak Sarno. Cok, ketus Bayu yang semakin meradang. Iya, aku hampir lupa. Maklum, orang tua le. Jawabnya sambil terkekeh. Bayu terlihat semakin geram. Sedangkan Bondet hanya menggelengkan kepalanya tanda tak habis pikir dengan kekonyolan orang tua di hadapannya. Loh, tapi setelah aku pikir-pikir, kenapa kalian gak panggil sendiri aja? Oh, rumahnya di samping warung. Mending kalian ke sana aja. Ucap pria tua itu sambil terkekeh. Bayu sudah sangat kesal. Hampir-hampir saja ia melompat dan mengarahkan pukulan ke kepala pria itu. Namun kemarahan Bayu seketika mereda ketika tiba-tiba sebuah pintu seng terdengar berderit dari rumah kecil di samping warung. Seorang pria parubaya keluar dengan perlahan. Dialah Pak Sarno. Pak Sarno keluar dengan cukup tenang dari rumahnya dan langsung menyapa Bayu dan Bondet. Kalian saya nyatakan lulus, seru Pak Sarno sesaat setelah muncul dari dalam rumahnya. Bayu dan Bondet hanya melongo tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Lulus, ucap Bayu dan Bondet bersamaan. Ya, lulus. Kalian lulus tes masuk kerja dan akan segera kami berangkatkan ke Kalimantan, balas Pak Sarno sambil menghampiri keduanya. Loh, tapi kan kami belum tes wawancara Pak, tanya Bayu. Pak Sarno menunjuk pria tua yang sedari tadi duduk santai. Itu Pak Samin, beliau itu HRD dari PT Sukses Kita Bahagia. Kalau kalian sudah rela traktir beliau kopi dan rokok, berarti kalian lulus. Balas Pak Sarno terkekeh. Bayu dan Bondet saling menatap tak percaya dengan kekonyolan yang mereka lihat saat ini. Selain tingkah laku konyol dari orang-orang yang mengaku sebagai penyalur tenaga kerja, kantor penyaluran kerja itu juga hanya sebuah bangunan semi permanen yang terbuat dari seng. Aku pikir cuma kamu aja sama kakek mesum yang paling konyol di dunia ini, tapi ternyata masih ada bapak-bapak yang lebih konyol daripada kalian berdua. Gumam Bondet pelan kepada Bayu. Bayu terdiam sejenak seolah sedang mencerna apa yang barusan terjadi. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Ya, selera humor bapak-bapak memang top Marco top. Lah terus ini setelah lulus kami harus bagaimana lagi ya Pak Sarno, tanya Bayu. Pak Sarno berjalan mendekati Pak Samin, menyeruput kopinya, lalu ia duduk di kursi tepat di samping Pak Samin. Ya kalian duduk di sini dulu, ngopi, ngerokok, sambil kita bicarakan langkah selanjutnya. Santai aja bro, ucap Pak Sarno dengan santai sambil menyalakan rokok. Bayu dan Bondet saling berpandangan, kemudian keduanya berjalan pelan mendekati meja dan kursi, lalu duduk di depan Pak Sarno dan Pak Samin. Ningrum, bawakan kopi buat dua tamu kita ini, teriak Pak Sarno memanggil gadis yang berada di dalam warung. Tak lama berselang, seorang gadis remaja datang dengan 2 gelas kopi yang masih mengepulkan asap. Lagi-lagi gadis itu masih menampakkan wajah sayu tanpa ekspresi.
Bayu dan Bondit menatap gadis itu dengan seksama. Kini, Bondit bisa melihat dengan jelas wajah gadis itu. Gadis itu sebenarnya sangat cantik, namun tatapan matanya kosong. Seolah tak ada semangat hidup di hatinya. Wajahnya sangat putih atau bisa dibilang pucat. Seolah seperti seseorang yang kekurangan darah. Terlihat jelas tekanan batin yang begitu hebat membelenggu gadis itu. Gadis yang bernama Ningrum itu menaruh 2 gelas kopi di depan Bayu dan Bondet dan masih tetap tanpa suara dan tanpa senyuman. Setelah menaruh kopi, ia kemudian berlalu dan kembali ke dalam warung. Ayo, minum. Gak usah sungkan. Tukas Pak Sarno yang seketika membuat Bayu dan Bondet tersadar dan mengalihkan pandangan ke arah Pak Sarno. Namun, meskipun baru sekilas melihat Ningrum, keduanya cukup tahu bahwa gadis itu sedang mengalami depresi yang begitu hebat. Bayu dan Bondet segera meraih kopi mereka dan menyeruputnya sontak. Raut wajah keduanya berubah ketika meminum kopi itu, namun tanpa disadari oleh Bayu dan Bondet, diam-diam Pak Sarno dan Pak Samin mengamati keduanya dengan seksama saat keduanya meminum kopi itu. Seolah 2 orang pria tua itu menunggu apa yang akan terjadi kepada Bayu dan Bondet. Bagaimana, Le? Hah? Enak kopinya? Tanya Pak Sarno. Wah, enak banget, Pak. Edian, baru kali ini saya minum kopi seenak ini, ucap Bondet dengan wajah sumringah. Bener, Det. Edian, kopi ini sedap banget. Manisnya pas, aromanya mantap. Sekali seruput langsung geng. Sahut Bayu senang. Kopi buatan Ningrum memang jos, ucap Pak Sarno yang juga nampak menunjukkan raut wajah bahagia. Kalian ini menyenangkan juga ya. Aku bersyukur bisa bertemu kalian dan memberikan pekerjaan. Lanjutnya, masih dengan senyum bahagia, Pak Samin pun juga terlihat bahagia melihat hal itu. Jadi begini, Le. Besok kalian akan kami berangkatkan ke Kalimantan, tapi kalian harus bayar 1 juta untuk biaya pengurusannya. Gimana? Bisa? Ucap Pak Samin menjelaskan. Waduh, 1 juta. Aduh, kamu punya gak, Det? Aku cuma punya 200 nih. Sisa itu aja yang di dompetku. Bisik Bayu. Emang kamu kerek kau, Bay. Nih, aku ada. Tapi nanti kamu ganti setelah kita gajian. Palas Bondet dengan berbisik. Tenang, Det. Yowes, pakai uang kamu dulu, nanti aku ganti, sahut Bayu pelan. Baik, Pak, saya bayar. Terus besok kita berangkat jam berapa? Tanya Bondet memperjelas. Ya besok pagi-pagi kalian ke sini. Nanti kalian akan diberangkatkan bareng dengan yang lain. Untuk biaya pesawat dan lain-lain itu tanggungan kami dan nanti akan kami potong dari gaji kalian kalau sudah bekerja. Yes, ini kwitansinya dan besok kalian balik lagi ke sini. Ingat, pagi-pagi, kalau bisa sebelum jam 9 dan jangan nyasar lagi, ucap Pak Sarno sambil menyerahkan kwitansi kepada Bondet. Bondet sekilas melihat kwitansi itu, lalu melipatnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana. Setelah itu, mereka pun kemudian saling mengobrol berbasa-basi dan 20 menit kemudian, Bayu dan Bondet pun mohon pamit lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah Bayu dan Bondet meninggalkan tempat itu, Pak Sarno dan Pak Samin tampak masih duduk di depan warung itu. Keduanya menampakkan wajah serius berbeda jauh ketika saat keduanya bertemu dengan Bayu dan Bondet. Sepertinya mereka adalah orang yang selama ini kita cari, Mas, ucap Pak Sarno pelan. Ya, sudah jelas, karena hanya orang-orang berilmu tinggi dan berhati mulia yang bisa menikmati kopi itu. Mudah-mudahan saja 2 pemuda itu adalah jawaban dari semua masalah ini. Dan yang paling penting, bisa mengembalikan senyuman Ningrum, balas Pak Samin pelan. Mudah-mudahan, gumam Pak Sarno menghela nafas. Malam itu, Bayu dan Bondet memutuskan untuk tidak kembali ke Jawa Timur. Jadwal keberangkatan mereka yang tiba-tiba membuat segala rencana terasa tergesa. Alih-alih pulang, mereka menyewa sebuah penginapan murah di sekitaran Klaten agar esok pagi bisa langsung menuju kantor Pak Sarno. Bayu merebahkan tubuhnya di atas tikar usang, memandangi langit-langit kamar yang kusam. Hawa malam yang dingin perlahan menyesap masuk lewat celah-celah dinding. Duh, berangkatnya mendadak banget, Yondet.
Mana aku cuma bawa sempak 2 lagi. Masa mau ke Kalimantan cuma kayak gini doang? Kelu Bayu. Bondet yang duduk bersila sambil memeriksa isi tasnya hanya tertawa kecil. Aku juga nggak bawa banyak. Tapi wis lah, anggap aja lagi prihatin. Nanti kita kasbon ke Pasarno untuk beli baju sama keperluan lain. Jawab Bondet. Bayu menarik nafas panjang. Tatapannya menerawang menembus malam yang mulai senyap. Gak nyangka Edit, kita bakal ninggalin Pulau Jawa. Di Kalimantan koyo apa ya? Jangan-jangan kita bakal ngalamin petualangan yang lebih gila. Bondet ikut merupakan diri. Ya, aku juga gak nyangka. Tapi dimanapun kita berada, kita harus lebih waspada. Kata orang, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bayu menoleh. Loh, artinya apa itu, Cok? Bondet memutar bola matanya jengkel karena Bayu masih bertanya arti sebuah peribahasa yang sudah sangat terkenal. Artinya adalah ngising. Jawabnya ketus. Bayu mengerutkan dahi lalu melempar bantal kecil ke arah Bondet. Terus ditanya serius, jawabannya ngawur. Edian. Sejenak suasana menjadi hening. Kamar penginapan itu sempit. Dindingnya hanya dibatasi triplek tipis dan suara kendaraan dari luar sesekali menembus ke dalam. Bondet menatap langit-langit. Pikirannya mengembara bukan pada tanah Kalimantan, tapi pada gadis pembuat kopi yang mereka temui tadi siang. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya tampak menyimpan luka yang dalam. Baik. Kamu lihat gadis yang bikin kopi tadi nggak? Gumamnya pelan bertanya kepada Bayu, namun tidak mendapat jawaban. Bondet melirik ke arah samping dan mendapati Bayu yang sudah tertidur pulas, bahkan dengkurannya terdengar cukup keras. Alah, sapi kamu, Cok. Baru diajak ngobrol udah ngorok. Umpat Bondet kesal. Kemudian ia pun memejamkan mata, mencoba terlelap untuk menyusul Bayu ke alam mimpi, meski bayangan si gadis terus mengganggu benaknya. Keesokan hari, mereka bergegas menuju kantor Pasarno. Namun setibanya di sana suasananya berbeda. Halaman kantor itu sepi. Warung seng yang kemarin masih berdiri kini sudah rata dengan tanah, hanya menyisakan tumpukan seng dan kayu di pinggir halaman. Lah, warungnya kemana, Det? Tanya Bayu terkejut. Bondet memandangi bekas warung dengan rang mengeras. Sial, kita ditipu, Bay. Bajingan, berani-beraninya mereka nipu kita. Bayu mengepalkan tangan. Kekecewaan terpancar jelas di wajahnya. Mereka berjalan menyusuri sekitar halaman, mencoba mencari petunjuk. Tak lama kemudian, seorang pemuda berusia 20 tahunan keluar dari rumah yang kemarin ditinggali oleh Pasarno. Dia tampak kebingungan melihat 2 orang asing yang berdiri di halaman rumahnya. Kamu siapa? Serga Bayu cepat. Pemuda itu mengangkat alis. Loh, saya kan yang harusnya nanya kalian. Kalian siapa? Kami nyari Pasarno. Kemarin itu dia tinggal di sini. Jawab Bayu tegas. Oh, yang nyewa rumah ini. Dia itu udah balik ke kampungnya. Dia itu cuma sewa sebulan di sini untuk kerja proyek bangunan sebelah. Ya sekarang udah selesai balik. Bayu dan Bondet saling pandang amarah makin membuncah di dada. Bayangan akan bekerja di Kalimantan tiba-tiba sirna berganti rasa kesal yang menggelegak. Mas, kalau boleh tahu Pasarno itu asalnya dari mana ya? Tanya Bondet. Pemuda itu tampak berpikir sejenak. Kalau nggak salah sih dia pernah nyebut-nyebut nama desanya. Desa Watu Gagak. Ya, Desa Watu Gagak. Letaknya itu di pelosok Boyolali. Watu Gagak ya. Baik, kita harus ke sana. Aku nggak terima ditipu kayak gini. Tukas Bondet penuh tekad. Yo jelas Bondet, si Sarno Mas Samin harus kita cari. Kalau ketemu bakalan tak hajar mereka berdua. Bayu menggeram. Mereka segera berpamitan lalu melajukan motor dengan kecepatan tinggi menembus jalanan desa menuju Boyolali. Setelah 2 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di Boyolali. Namun, belum jauh mereka masuk daerah Boyolali, terlihat langit tampak gelap, mendung menggantung rendah, udara mulai dingin. Tampaknya hujan sebentar lagi akan turun. Mereka pun memutuskan untuk menepi di sebuah warung kopi untuk makan dan berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Baru saja memesan kopi, tiba-tiba seorang pemuda mendekat ke arah mereka dan memandang keduanya dengan tatapan penuh kerinduan. Loh, Bayu, Bara, kalian di sini? Sapanya. Bondet segera menoleh, kaget saat mendengar nama aslinya disebut.
Nandar? Kamu Nandar kan? Saud Bondet bangkit dari tempat duduknya. Iya Bara, aku Nandar, saudara seperguruan kalian dari Padepokan Singolawu. Jawabnya sambil tersenyum lebar. Nandar? Nandar Kemplo ya? Yang hobinya ngintip janda mandi? Celetuk Bayu spontan. Lampemu bay, Saud Bondet menahan tawa. Nandar hanya tertawa lebar. Gak apa-apa Bara, justru itu yang aku kangenin dari Bayu. Seneng banget ketemu kalian lagi. Tapi ngapain kalian di sini? Ceritanya panjang Dar. Udah duduk sini, kita ngopi bareng, ajak Bayu. Mereka pun lalu berbincang hangat, saling bertukar kabar. Nandar memang dikenal baik, sopan dan pekerja keras. Meskipun kurang menonjol dalam hal kanuragan, namun sikapnya yang rajin dan penurut membuat ia disukai banyak teman. Jika Bayu dan Bondet sering digunakan untuk membantu warga yang terkena santet atau hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib, Nandar justru lebih banyak bertugas untuk membersihkan halaman padepokan atau mengisi air untuk kebutuhan mandi dan sebagainya. Namun, Nandar tetap melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin, meskipun dalam hatinya dia ingin, sangat ingin, seperti murid padepokan lainnya yang bertugas membantu warga. Bagaimana kabar Guru Ndar? Apakah beliau masih sehat? Tanya Bondet. Wah, Guru masih sangat sehat Bara. Aku masih sering ke padepokan di sela kesibukanku mengurus rumah dan sapi peninggalan orang tuaku. Tapi sekarang yang belajar di padepokan tidak sebanyak dulu. Sekarang paling cuma hanya beberapa anak yang belajar bela diri. Dan itu pun gak nginep di padepokan. Gak kayak zaman kita dulu. Kapan-kapan mainlah ke sana, jawab Nandar. Iya Ndar, kita juga pengen main ke sana, tapi masih belum ada waktu yang pas. Mungkin setelah urusan kita di Watu Gagak selesai, kita bisa mampir ke sana. Sekalian sama kamu juga, saut Bayu sambil mengunyah makanannya. Ngomong-ngomong, desa Watu Gagak itu jauh di dalam hutan loh Bay. Medannya juga berat. Mending kalian nginep dulu di rumahku malam ini. Langit juga udah mulai gelap ini, saran Nandar. Wah, boleh juga. Terima kasih loh Dar. Yes, ayo kita ke rumahmu, jawab Bayu antusias. Ketiganya segera melaju menuju rumah Nandar. Setelah kurang lebih 20 menit perjalanan, mereka pun tiba di rumah Nandar. Rumah Nandar berdiri tak dari pinggiran desa. Bangunannya dari kayu yang nampak tua tapi terawat, halamannya bersih dengan beberapa pot bunga berjajar rapi. Kamu itu dari dulu memang rajin dan rapi Dar. Pantes kalau rumahmu begitu asri, puji Bondet sambil duduk di kursi bambu di teras. Biasa Bara, rumah warisan orang tua ya harus dirawat. Mudah-mudahan kalian betah di sini ya. Kalian boleh tinggal selama yang kalian mau di sini, ucap Nandar dengan ramah. Lah, beneran ini? Emangnya kamu nggak keberatan? Tanya Bayu sambil merangkul bau Nandar. Yang enggak lah bro, kita kan teman lama. Lagian aku juga tinggal sendirian di sini, balas Nandar. Tak terasa, malam pun datang. Malam itu terasa tenang dan dingin setelah hujan mengguyur deras sejak sore tadi. Malam itu, Bayu dan yang lain duduk di teras rumah Nandar. Sembari menikmati kopi dan gorengan, mereka duduk dengan santai hingga seberkas cahaya lampu mobil bak menyorot tajam dari jalanan desa. Mobil bak itu berjalan melalui jalan depan rumah Nandar, lalu berbelok dan berhenti tepat di rumah sebelah rumah Nandar. Di atas bak mobil itu terlihat barang-barang rumah tangga menumpuk, mulai dari kasur, lemari, televisi, dan perabotan lain. Lama kemudian, seorang wanita muda turun dari mobil. Dia memandang ke arah Bayu dan yang lain sambil tersenyum ramah. Permisi mas, maaf, bisa minta tolong bantuin turunin barang-barang gak? Supir saya udah capek, di rumah cuma ada ibu, ucapnya sopan. Siap mbak, kami siap bantu, jawab Bayu. Mereka bertiga pun langsung bergerak membantu menurunkan barang. Setelah selesai, wanita itu mengucapkan terima kasih sambil menyerahkan sebungkus rokok. Maaf cuma sebungkus, ini untuk bertiga aja ya, ucapnya malu-malu. Waduh, makasih nih mbak. Kita jadi enak nih, kata Bayu sambil terkekeh. Bondet lalu mendekat. Mbak, sampean pindahan dari mana ya? Wanita itu sempat terdiam. Raut wajahnya mendadak berubah seolah ada rasa takut yang kembali terkuak. Dari Watu Gagak mas, jawabnya lirih. Bayu dan Bondet saling pandang. Lah, kebetulan banget. Besok kami malah mau ke sana, kata Bondet. Seketika senyum wanita itu lenyap, wajahnya pucat. Mas,
Bukan maksud saya nakut-nakutin, tapi waktu Gagak sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ucapnya pelan, suaranya bergetar. Maksudnya gimana sih Mbak? Tanya Bayu kini serius. Bundit dan Nandar juga tampak tertarik dengan ucapan wanita itu. Keduanya berjalan mendekat agar bisa menyimak lebih jelas. Wanita itu menarik nafas panjang, menahan sesak di dadanya. Saya dulu kerja di puskesmas waktu Gagak, Mas. Tapi setelah menyaksikan beberapa kejadian mengerikan akhir-akhir ini, saya memutuskan untuk pergi dari desa itu. Wanita itu berhenti sejenak, mengatur nafasnya yang mulai sesak seolah rasa takut mencekat dadanya. Beberapa bulan belakangan, desa itu diteror pembunuh kejam. Sudah 2 keluarga habis dibantai. Orang-orang yang mencoba menyelidiki juga ikut mati mengenaskan. Saya melihat sendiri, langsung korban-korbannya hancur, mengerikan. Saya trauma, Mas. Makanya saya memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama ibu saya di sini. Tukas wanita itu yang tampak mencoba menahan tangis. Saran saya, jangan ke sana, Mas. Kalau bisa jangan. Saya takut kalian juga jadi korban. Ibunya memberi saran kepada Bayu dan yang lain. Ucapan dari wanita itu tak membuat Bayu dan Bondet goyah, justru sorot mata keduanya menyiratkan semangat yang besar karena petualangan seru mungkin akan segera mereka dapatkan. Terima kasih atas saran Mbak. Tapi bagi kami, justru inilah petualangan yang menarik dan kami harus segera ke sana. Bener nggak, Det? Jawab Bayu tegas. Ya jelas lah, saut Bondet santai. Wanita itu hanya menggeleng tak percaya mendengar jawaban dari Bayu. Aku ikut ya, Bay. Saut Nandar. Yowes, besok kita bertiga berangkat. Balas Bayu penuh semangat. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Zaki Aisar. Kisah Bayu Gendeng akhirnya mengobati kerinduan kita juga ya. Aduh, Bayu Gendeng, Mas Zaki Aisar kemana aja sini? Teman-teman banyak yang nanyain ya. Salah satu kisah favorit kita di channel Ilo Bercerita, Bayu Gendeng. Dan bagaimana pada kisah kali ini Bayu dan Bondet datang ke Boyolali, lebih tepat lagi ke menuju desa Watu Gagak. Ini kalau menurut saya untuk awal ceritanya tuh bener-bener horor banget, mencekam banget tuh. Bagaimana satu keluarga bahagia, pinter banget Mas Zaki ini. Pertama dia bikin keluarga itu bahagia, makan, bercanda. Yang satu manggil Unyil ya kan, ada kakaknya ngeledekin dipanggil Gendon. Ada lagi panggil Malampir si Retno, tapi di tengah keharmonisan itu tiba-tiba terjadi pembantaian yang dilakukan oleh satu sosok berkepala kerbau yang disebut Jagal Kebopati. Ini ngeri banget yang asli. Saya suka banget tuh di endingnya, jadi mencekamnya dapat dan masuk ke dalam kisah Bayunya. Mulailah muncul Bayu, ternyata Bayu ini butuh uang nih, dia nih akhirnya melamar pekerjaan yang mana dijanjikan untuk pergi ke tanah Kalimantan. Tapi ternyata di sini kalau saya lihat memang ada hubungannya ya dengan desa Watu Gagak yang mana dia adalah juru selamat nantinya. Wah, keren banget. Jadi nggak sabar. Dan oh iya teman-teman, jadi gini, saya juga sempat ini nih ngobrol sama Mas Zaki Aisar ya, bahwasanya Mas Zaki jangan lama-lama dong, jangan lama-lama dan kalau bisa setiap minggu. Dan insya Allah teman-teman, setiap minggunya nanti akan ada kisah Bayu Gendeng. Ini Mas Zaki udah janji sama saya nih. Jadi setiap minggu itu akan ada, sama seperti kisah-kisah lain ya, kayak Bang Doni, kisah Robert dan lain-lain, Bang Pian. Jadi Bayu Gendeng akan setiap minggu. Waduh, mudah-mudahan yang lain menyusul kayak Pedro ya. Bisa setiap minggu, Wasis Gali bisa setiap minggu. Keren-keren banget ya pastinya. Yang pasti minggu depan insya Allah kami akan mengupload lagi kisah Bayu Gendeng lanjutan Jagal Kebopati. Oke, terima kasih Mas Zaki Aisar atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk
diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.